kita tentukan daerah suntikannya itu ya 2 jari dari daerah umbilicus. Dok, itu umbilicus kan dok? Ya. Umbilicus bisa di 2 jari di kanan, kiri. Pokoknya keliling. Keliling ya. Ya. Hari ini misalnya pagi di atas, siang bola ke sebelah kanan. Pokoknya jangan diulang dia di tempat yang sama, daerah yang sama. Nah, kita anggap ini, pertama itu kita bersihkan daerah tempat penyuntikannya dengan alkohol swab. Setelah itu kita suntikan secara tegak lurus. Secara tegak lurus. Oke. Lalu kita tekan sampai 0. Lalu kita tunggu 15-20 detik agar insulinnya itu nggak keluar. Nah, kita akan sudah 20 detik, lalu kita cabut. Lalu kita jelaskan ke pasien kalau tempat penyuntikannya itu tidak boleh berulang berganti. Oke. Kalau bisa lagi, coba lagi. Jadi yang pertama itu adalah kalau saya menyalakan seksual Facebook kalau saya itu pada hari ini di sini kita akan membahas masalah yang sudah ibu dengan ibu siapa, umur berapa, pekerjaannya apa, status perkawinannya bagaimana, alamatnya di mana. Agak-agak apalah kau buat pula, agak-agak lambat bicara nanti bingung. Pasien bingung nanti dengan kamu Bu. Pertama itu saya akan berjalan pasien dulu terlebih dahulu. Dari ibu silakan duduk, dengan ibu siapa, umurnya berapa, pekerjaannya apa ibu, terus apakah sudah menikah atau belum, kalau boleh tahu alamatnya di mana ibu. Nah setelah itu ibu di sini kita akan melakukan pemasangan insulin terhadap ibu. Apakah ibu bersedia? Ibu, saya akan mengajarkan cara pemberian insulin ya. Baik ibu, di sini saya akan mengajarkan terhadap ibu gimana caranya menggunakan insulin. Apakah ibu bersedia? Sudah dokter. Nah baik, di sini terlebih dahulu saya sudah jarum sudah dimasukkan ke alat insulin tersebut. Setelah dimasukkan, nah setelah itu setelah dimasukkan jarum insulinnya, kita akan memastikan insulin tidak dalam keadaan menggumpal. Nah setelah itu lalu menggoyangkan ke atas. Nah setelah itu kita akan mengatur posisi insulin dengan cara memutar posisi dosis yang ada di alat insulin. Nah, Kalau misalnya pasien nggak bisa lihat gimana? di Orang lain? Kayak mana caranya dia? kan ada sosok Ah, ya, ya. ya. Itu benar, itu benar. Aku udah tahu maksudnya. Nah, setelah itu di sini kita akan memberitahukan kepada pasien bahwa penyuntikan pemberian insulin ini ada 2 cara, yang dimana dengan oleh pasien dan oleh orang lain. Nah, tapi kita akan menunjukkan untuk oleh pasien karena supaya nah di sini dianjurkan oleh penyuntikan dengan si pasien tersebut. Setelah itu di mana letaknya di 2 jari sekitar pusat, terus atau paha, terus bagian dalam dan luar. Nah setelah itu sebelum dilakukannya pemberian insulin, terlebih dahulu dibersihkan menggunakan alkohol swab daerah yang akan diberikan suntikan, dibersihkan menggunakan alkohol 70%. Setelah itu kita akan menunggu hingga kering. Setelah ditunggu hingga kering, saya akan membuka pintu jarum, lalu akan menyuntikkan secara tegak lurus. Nah setelah sudah tersuntikan, saya akan mendorong secara perlahan. Nah, nanti
kita akan menunggu sekitar 15 sampai 20 detik sehingga insulinnya menyebar. Setelah itu, setelah ditunggu hingga 20 detik, saya akan mencabut dan juga menutup dengan alkohol swab secara perlahan. Itu baik Ibu, di sini di sini kita sudah melakukan pemberian insulin. Jika ada yang ditanyakan atau Ibu tidak mengerti boleh dipertanyakan. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Saya cukup jelas ya. Baik, maaf Bu, perkenalkan Ibu di sini saya akan mengajak Ibu ataupun mengedukasi Ibu tentang pemberian insulin pada Ibu. Dan saya ingin memberitahu ini lebih baik pemberiannya dilakukan sendiri. Kalau mau dengan orang itu nggak perlu ketergantungan karena dia tahu mana pemberiannya. Ibu kalau tahu kan Ibu siapa, mau Ibu berapa, kerjanya Ibu apa, alamat Ibu di mana. Dan kalau sebelum Ibu juga, itu saya akan mencoba lebih dulu mengenai dan saya akan membahas Indonesia serta prospek dan jari. Dan itu saya akan memastikan lebih dulu karena saya akan memastikan bahwa sudah tersedia makanan untuk dimakan 5 menit setelah pemakaian insulinnya. Jadi saya akan melakukan pendidikannya di dekat daerah pusat, 2 jari jauh dari pusat. Dan ini lebih baik dipakai secara keliling ya Bu, tidak sendiri saja. Dan saya akan mengatur insulinnya, saya akan masuk ke dulu. Ini sejauh berjari sudah terlihat. Terus saya akan meminta proses untuk sekarang. Dan saya akan menghubungi kering. Saya akan mencari terus saya akan menghubungi secara tidak lurus. Dan kita akan menunggu sekitar 15 sampai 20 menit. 20 detik. 20 menit agar saya menyebar dan tidak ada sisa yang keluar. Setelah itu saya akan setelah 20 detik saya akan mencabut dengan perlahan menutup dengan alkohol. Saya akan menutup kembali. Dan Ibu kemudian sudah selesai dan ada yang bertanya ataupun ada kendala setelah pemakaian boleh kembali lagi. Terima kasih. Cok tanya sama dia, Dok, bisa nggak dokter buat aku jadi semangat hidup? Coba dulu, buat orang semangat dulu kau. Ini kan kita mengajar apa namanya itu pasiennya untuk bisa pakai insulin. Nah, kalau kau mengajarkan pasienmu pakai insulin dengan cara seperti itu, malas dia hidup. Karena dia pun sudah merasa insulin ini beban. Jadi salah satu kegagalan pasien jadi nggak mau pakai insulin, nah, termasuk kita dokter menerangkan insulinnya pun udah ngeri-gali. Nah, jadi kan Bu, ini kan gini kan Bu ya, ini Bu, datar kali, kasih semangat sedikit. Nah, coba kasih semangat sedikit aja. Ini, kau kasih semangat sama dia aja. Gak usah tentang insulin, entah apapun, kau suruh dia semangat. Anggaplah kamu sedih ya kan. Nengok dia.
Sedih ini aku sedih juga. Tanya sama dia, kayak mana cara supaya semangat lo? Ya nanti depan. Atau tanya lagi, dokter udah semangat belum? Dokter udah Semangat. Enggak ada semangatnya kayak cuek-cuek kalau dokter. Semangat dong? Gembira? Kok nggak terasa? Tadi nggak terasa waktu menerangkan, ya. Setelah kau diingatkan untuk gembira, baru gembira kan gitu. Sekarang siapa yang selanjutnya? Semua. Kau terangkanlah pemberian insulin dengan gembira. Aspal kan cowok. Iyalah. Halo Ibu. Astaga, dokternya sedih banget katanya. Halo Bapak. Ya, Selamat pagi Pak. pagi dok. Kesini mau pasang insulin ya? Iya. Gunanya apa ya? Gunanya apa ya, Dok? Dan analisis dulu. Semangat ya. Aku kan nanya. Kalau kapan dulu Bapak? Oh iya. Perkenalkan, saya Dr. Nolanda Simanjuntak yang bertugas pada siang hari ini. Kalau boleh tahu nih, nama Bapak siapa? Dan Bapak Budi, Umurnya berapa Pak? 30 tahun. Pekerjaan Bapak apa ya Pak? Petani, Dok. Oh, udah menikah. Nah, sudah, Dok. Alamatnya di mana Pak? Di Setiabudi, Dok. Ya, baik. Di Setiabudi. Ya. Oke, baik Pak. Di sini saya akan memberi penjelasan cara pemasangan insulin. Nah, di sini saya menganjurkan untuk Bapak menggunakan insulin seperti Gunanya apa ya, Dok? itu untuk mengontrol gula darah Bapak setelah makan tetap normal. Iya, normal. Iya, jadi ini cara penggunaannya itu sebelum makan Bapak suntikan 2 jam sebelum makan. Itu sudah, Dok. Jadi oh iya, 5 menit sebelum makan Pak. Cuman kerja insulin ini dia bekerja 2 jam. Sampai puncaknya itu sudah. Apa tadi tujuannya? Insulin jangka pendek? Mengontrol gula dalam darah. Menurunkan Kadar gula darah setelah makan. setelah makan Pak. Jadi kalau Bapak nggak makan, Nggak usah disuntik kan? jangan disuntik. Bukan nggak usah, jangan disuntik ya Pak, karena nanti gulanya menjadi low ya. Ini saya akan menjelaskan caranya. Pertama saya akan mencuci tangan, lalu saya akan menyiapkan jarumnya, lalu saya akan menentukan dosis insulin. Sebelum disuntikkan, nanti Bapak siapkan makanannya dulu dari depan ya Pak. Terus nanti Bapak kira-kira makanannya itu mau dihabiskan atau enggak. Kalau mau dihabiskan suntiknya habis. Kalau setengah aja suntiknya setengah dosis ya Pak. Lalu selanjutnya saya akan membersihkan. Nanti Bapak suntikkan di kira-kira 2 cm dari umbilical. 2 jari dari umbilical. Mana tahu diumbilikan. Pusat Pak, pusat.
Bukan itu dok. Apa nggak tahu kita berapa? Biasanya kan dokter kasih tahu di sini. Ini Pak, nggak mungkin saya tunjukkan Pak. Pusat dia kau tunjukkan. Ngerti ya? Kalian kalau dokter cewek pasti ada yang menggoda kan? Jangan kalian punya, kalian tunjukkan. Bukalah baju bapak, biar saya tunjukkan di mana, gitu. Masa kalah kau sama dia, langsung stres kau tadi kan? Masa pusat saya ulang? Jadi marah kau? Langsung dia buka pak baju kau pak, biar bisa kubuat, ya kan? Kira-kira 2 jari ya Pak dari pusat Bapak. Nanti disuntiknya tegak lurus sampai jarumnya habis, lalu ditekan aja Pak sampai tek-teknya itu 0 lagi. Iya, sampai kakinya Sampai kandas, ya kan? Terus nanti jangan langsung dicabut Pak, dibiarin aja sekitar 20 sampai 30 detik biar insulinnya nggak keluar lagi. Terus nanti Bapak tarik secara perlahan. Paham Pak? Oke. Baik, selamat pagi Bu. Nama saya Dr. Lady. Sebagai pengembangan Ibu pada pagi hari ini. Sebelum itu saya akan menganalisis pasien terlebih dahulu. Seperti saya mengenal seluruh pekerjaan perkawinan, dan saya akan menjelaskan penggunaan insulin. Jadi Bu, penggunaan insulin ini gunanya itu untuk menurunkan kadar gula darah ibu. Gimana sebelumnya udah konsultasi kan, kalau udah memiliki diabetes kan? Iya. Jadi saya akan mau beritahu cara pemasangan insulinnya. Jadi sebelum itu cuci tangannya terlebih dahulu. Dan ini Bu dianjurkan untuk dilakukan pemasangan sendiri ya, tidak dengan bantu orang lain. Kenapa dong? Karena nanti bakalan sulit kalau misalnya ibu minta bantu orang lain, bakalan nggak terkontrol ibu memakai insulinnya. Ya. Terus kalau gula darah ibu bakalan meningkat. Sebelumnya itu ibu sudah menentukan yang keduanya kalau tulis. Ibu cuci tangan ibu terlebih dahulu. Setelah itu buka penutup ini dan ibu jika jalurnya itu udah kayak bengkok atau udah tumpul itu belum diganti. Tapi kalau misalnya dia belum tumpul, belum bengkok itu masih bisa digunakan ya. Biasanya berapa itu? Sampai tumpul aja Bu. Kurang lebih Bu 10 kali. Setelah itu ibu udah tahu cara masak jarumnya. Kalau ibu belum tahu, ibu putar di itu ya. Nih, baru ibu pasang dengan yang baru ya. Ibu putar lagi setelah itu, di sini kita menggunakan insulin yang short acting ya. Yaitu ini digunakan kalau ibu mau makan aja. Jadi kalau misalnya ibu nggak mau makan, nggak usah ibu suntikan. Setelah itu ini tuh dibuka dulu penutupnya, terus ibu bersihkan di bagian ini, suntikan di bagian perut ibu di atas pusat sekitar 2 jari dari pusat, dan di bawah di atas samping. Tapi ibu olah dulu menggunakan alkohol supaya dengan cara sedikit apa menyimpan dari dalam keluar. Setelah itu ibu suntikan, ibu dosisnya ibu apa di apa dosisnya sekitar mungkin pokoknya 1 unit itu sekitar
menurunkan 15 poin glukosa. Sebelum itu juga ibu boleh siapkan makanan ibu, terus ibu kira-kira ini habis nggak makanannya. Begitu, kalau makanannya habis, ibu boleh suntikan. Itu dia 2 jari di atas pusat, tusuk dengan tegak lurus. Ini disuntik tegak lurus ya bu. Setelah itu sampai mentok dan ibu tekan insulinnya sampai mentok. Nah setelah itu ibu tunggu 10 sampai 20 detik sampai benar-benar insulinnya tidak keluar. Setelah itu setelah 10 sampai 20 detik ibu tarik. Nah kalau insulinnya udah masuk semua, itu nggak ada tetesan. Pas ibu tarik itu nggak ada tetesan dari insulinnya tadi. Nah, jika sudah ibu bisa tutup kembali. Kalau misalnya dia ada tetesan bu, nah, untuk berikutnya itu bisa dilamakan ya. Nah, setelah itu kita mengedukasi pasien mengenai itu bisa dari kita mengecek kadar gula darah dan juga berat badan pasien. Terima kasih ibu. Saya akan mengadakan pada ibu cara pemberian insulin yang mana insulin merupakan yang sebenarnya untuk menurunkan kadar gula darah secara sedikit tidak menggunakan. Mereka selanjutnya melakukan pasien yang bisa mengangkat kemudian menggunakan jari dengan cara menggunakan lalu memutar ke arah. Kemudian bu harus dipastikan dulu ini pembeliannya memang sebelum berjalan. Kemudian kita pastikan apakah sudah tersedia dan juga kita pastikan apakah kita akan menghabiskan makanannya atau tidak. Kemudian mengatur dosis yang akan digunakan dan cara menggunakan termasuk dosis itu sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan oleh dokter. Kemudian memilih tempat yang akan disuntikan, itu kira-kira 2 jari dari pusat ibu, kemudian melakukan sterilisasi dengan menggunakan alkohol dengan cara mendekat dari dalam keluar. 2 jari sekitar kulit dari pusat. Kemudian menunggu tidak kering, selanjutnya menyuntikkan insulin secara tegak lurus. Kemudian menekan piston sampai tangan. Kemudian menunggu 15 sampai 20 detik agar cairan insulin tidak keluar dari bekas suntikan. Saya sudah menunggu 20 detik, kemudian menarik switch. Selanjutnya menutup dengan alkohol swab dan menutup insulin. Baiklah bu, pemberian insulin telah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dok, gimana biar semangat? Karena sejak saya sakit gula ini apalagi disuruh pakai insulin kan dok, jadi gak semangat lagi aku dok, sedih terus. Gimana jangan? Jangan suka. Gimana cara dok jangan stres? Jangan terlalu dipikirkan. Kayak mana cara jangan terlalu dipikirkan? Enjoy aja. Kayak mana aku enjoy? Aku udah sakit. Hah, gimana coy? Selagi penggunaannya Selagi apa dek? selagi penggunaannya teratur. Hah?
sesuai yang dianjurkan oleh kalau ibu santai. Bukan masalahnya, pertanyaannya bagaimana supaya aku bisa semangat lagi dok. Bukan apa yang Anggap harus aja, disenangi. anggap aja ini bukan Kau melakukan apa yang disenangi. Apa itu dok? Nggak tahu lagi apa yang ku senangi. Sejak sakit ini lemas terus badanku dok. kayak berolahraga. Berolahraga gitu. Berolahraga dok. Bangun pagi pun gak ada, aku udah nggak bisa. Tidur malam aku payah. Pertama-tama di sini saya Udah itu, udah tahu nih itu. Itu sekarang kita bahas. Kayak mana cara supaya semangat? jalanin aja. Jalannya aja. Cuman Inilah aku jalani dok. Sedih aku terus. Ya kan kalau dipikirin nggak berubah juga. Jadi Kalau dipikirin nggak berubah juga. Ngapain dipikirin? Ya nggak bisa. Dipikirkan terus dok. kesalahannya di Itu makanya aku datang sama dokter supaya bisa aku diperbaiki salahnya. Masalahnya aku nggak tahu salahnya memperbaikinya. Bantulah dok. Ditanya dulu dong dia nggak bahagia sama apa. Oh, gimana cara nanya ya? Kau tanya lah. Masalah hidup kah, masalah Tanya. Kayak mana nanyanya? kenapa? Iya. Emang kenapa ibu jadi malas ngapa-ngapain? Apa yang dipikirkan? Iya. Apa yang dipikirkan sampai? Apa yang dipikirkan? Mau apa yang dipikirkan? Takut mati dok. Kita tuh cuma bakal mati kok. Itulah aku takut mati. Aku takut semua bakal mati. Ya itulah aku nggak tahu kenapa. Tapi takut aku mati dok. Kalau udah mikirkan mati, stres aku. Beban apa yang buat ibu takut mati? Banyak hal lah dok. Suamiku jahat, anakku bandel. Pening kepalaku tiap hari pening dok. Banyak ibu. Semua ada masalahnya. Nah, jadi kayak mana dok? Berarti aku tetaplah stres gini dok ya? Nggak bahaya stres dok. Bahaya. Jadi kayak mana dok biar aku nggak stres lagi? Bebaskan uang. Bersyukur. Uang pun nggak ada. Banyak-banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Kayak mana caranya banyak bersyukur dok? Ikhlas, belajar ikhlas juga bu. Kayak mana caranya aku supaya ikhlas? Banyak yang lebih sakit dari itu. Jadi maksud dokter aku harus sakit orang lain itu. Nasi. Ada nasi namanya. Koordinasi. Hah? Kenapa aku miskin terus dok? Kurang bersyukur. Jadi kayak mana bu? Itulah. Kan bisa makan kan bu? Ya bisa sih makan. Terus apa yang kekurangannya? Tapi kayak mana aku bisa makan kalau sampai sebulan lagi, 2 bulan lagi nggak tahu aku ada nggak uangku dok. Emang ibu masih hidup ke depan? Ya itulah dok yang kupikirkan. Kalau aku masih hidup bulan depan, kayak mana aku makan? Uang nggak ada. Jangan ini aja dulu yang di depan mata bu. Di depan mata yang mana dok? Inilah sakit gula. Di depan mata aku tengok dokter. Aku tanya tak tolong sama dokter, dokter pun nggak tahu nolong apa. Hah? Apa minta? Jadi kayak mana dok? Sakit kali kepalaku nih dok, tiap hari kayak gini dok. sakit lagi nggak punya orang bu. Hah? Dokter apa nggak takut mati? Dokter nggak takut mati? Enggak. Nggak takut? Boleh kau mati sekarang? Ikhlas. Apa ini? Ikhlas. Kenapa kau ikhlas? Nggak suka kau sama hidup ini? Bukan nggak suka. Jadi? Ya kalau itu udah jalannya Iya, kenapa kau ikhlas? Kenapa kau ikhlaskan? Takdirnya mau gimana lagi?
Mau gimana lagi? Kalau udah memang takdirnya mau gimana lagi dok? Kalau memang takdir. Kita Iya. nggak tahu dok apa yang bakal terjadi di mana atau 1 bulan ke depan. Oke. Ya udah, makanya setiap berdoa kan serahkan semua yang pernah Tuhan. Ya udah, terserah Tuhan mau ngapain. Jadi bawaannya ikhlas. Jadi dokter nggak pernah sedih, Coco. Jadi dokter nggak pernah sedih. Kenapa? Iya, karena hidup punya masih sesuai ekspektasi. Inilah saya dok, sedih kali. Gimana caranya dok biar aku nggak sedih lagi? Tetap jalannya jalan. Jalani dengan sedih, Ikhlas kan jalannya. ikhlas. Apa arti ikhlas dok? Dan menerima karya aja semua. Terima aja. Kayak mana terima aja dok? Jadi aku sakit, ya udah aku di rumah aja lah, aku terima aja, nggak usah berobat dok. Ada usaha juga. Tapi katanya terima aja. Ya terima tapi tetap usaha buat mengobati diri sendiri. Inilah usahaku dok. Datang ke dokter, aku tanya kayak mana supaya ikhlas. Banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak. Berapa banyak dok bersyukurnya? Gak terhitung. Bernapas harusnya. Kenapa dok? Karena nafas ini nggak bisa dibeli ataupun kan dari Tuhan. Cuma dari Tuhan. Bisa lah dibeli, masa nggak dibeli? Oksigen nggak jual? Oksigen. Iya. Tapi kan kita mau bawa oksigennya gratis. Jadi Capek kan? Tuhan masih kasih kesehatan, tinggal hirup aja gitu. Gratis. Jadi kok dokter tadi masih bisa sedih? Ya. Sebenarnya nggak berlarut dalam kesedihan. Nggak berlarut, berapa larut? Hah? Coba. Siapa yang masih mau sedih? Di antara kalian di ruangan ini, siapa yang masih mau sedih? Semua pasti sedih dok. Kalau saya kadang memang karena sesuatu hal pasti tiba-tiba bisa sedih dok. Karena suatu hal pasti bisa sedih kan? Iya. Jadi itu yang kalian hadapi nanti. Kayak mana kalian bisa buat orang gembira, kalian pun masih bisa. Paham kan? Maka akan terjadi nanti kekecewaan antara dokter dan pasien. Kalian pun pasti akan lama-lama kesal nengok pasien itu. Kayak cuma kau aja yang sedih gitulah. Aku pun sedih juga ya. Udahlah pergilah kau ambil obat ini dah. Minumlah mau sembuh atau enggak peduli aku. Terus caranya gimana dok kalau gitu? Ya kau jangan sedih lagi lah. Ya saat bertemu dengan pasien kan nggak sedih dok. Iya. Sekarang pasiennya bertanya kan, gimana caranya supaya nggak sedih. Sementara dari kalian adalah sedihnya nggak habis-habis. Iya dong katanya. Ya manusiawi memang. Sekarang bagaimana supaya sembuh? Bisakah kita sembuh ketika kita sedih? Tahukah kalian bahwa efek sedih itu ada terhadap tubuh? Ada. Berarti kalian pun harus bisa menemukan formulanya supaya kalian tidak sedih. Walau apapun yang terjadi. Nah, itu semua ada formula. Kalau misalnya sedih karena apa? Sering kau sedih karena apa? Misalnya udah kayak oksigen, ternyata kita udah selesai nih menurut kita Udah maksimal, TL dok. ternyata nggak lulus. Jadi kayak tiba-tiba kayak nggak enak. Kecewa lah. Nah, berarti bagaimana mengatasi kecewa ketika kita tidak lulus? Ini harus punya konsep. Sekarang kau ujian tuh apa? Itu lulus. Kalau kau lulus, kau jadi apa? Dokter. Kalau kau jadi dokter, kau jadi apa? Ngobatin orang. Kayak mana cara kau dengan lulus jadi ngobatin orang sementara orang sedih?
Kebetulan nanti datang sama kau pasien juga, nggak lulus aku dok kemarin, sedih kali aku. Apa kau bilang? Sementara kau juga orang yang sedih ketika tidak. Berarti kau harus mengubah. Apakah ujian itu untuk hanya menentukan lulus tidak lulus? Ya kan? Terus apakah kelulusan kita itu menentukan kehidupan kita? Kan enggak seharusnya. Yang menentukan hidupmu siapa? Oh, dirimu menentukan hidupmu. Oh iya, itu masalahnya. Langsung apa masalahnya? Yang ngasih kau oksigen siapa, Mbak? Dokter yang menentukan kau lulus. Ya iya juga, kenapa Bang? Kau kan nggak bisa menentukan kau lulus. Kau udah berusaha belajar, udah, kau hafal semua, cocok. Rupanya dosen pengujimu aku misalnya. Aku datang dengan membawa masalah, hang otakku, nggak bisa mikir lagi, nggak bisa ku dengar bahkan kau bicara. Karena aku merasa nggak mendengar kau bicara, jawaban yang benar pun. Jadi kau nggak antah apa pun kau bilang, kalahkanlah dia. Bisa. Maka kunci awalnya ini adalah supaya tidak sedih, kau harus benar konsepmu tentang dirimu ini. Kenapa bisa ada di dunia? Kok bisa ada kau di dunia? Nah, coba kau jawab. Kenapa kau bisa ada di dunia? Jawab setamu aja, nggak usah mikir. Karena ada bapak mama. Kau siapa, Dek? Kenapa kau ada di dunia? Ada mama bapak. Ada mama bapak. Karena sudah ditakdirkan. Ditakdirkan, berarti menakdirkan Tuhan ya. Udah, tahu? Ikut-ikut aja jawabnya pula kan? Kayak bagus jawaban abang itu. Apa jawabmu? Oh, enggak ada pakai tapi-tapi. Karena Tuhan. Karena kau karena rencana Tuhan. Ini baru jawabnya ini atau udah lama tahu jawabannya? Atau udah lama tahu jawabannya tapi tidak tahu apa arti jawaban yang kalian berikan itu? Kalau hidupmu ditentukan oleh Tuhan, ya, berarti yang menentukan hidupmu siapa? Oh. Kalau hidupmu ditentukan oleh Tuhan, kau tahu apa yang harus kau lakukan? Kalau hidupmu ditentukan oleh Tuhan, tidak tahu kan? Bagaimana supaya kau bisa tahu? Nah, rajin berdoa, saat teduh. Bagus. Ya itu memang jawabannya. Dari mana kita tahu apa maksud Tuhan? Di mana kita tahu itu? Masing-masing. Kalau yang Muslim di Al-Quran, di Alkitab. Udah pernah kau baca Alkitab? Hah? Pernah. Ya, jadi hidupmu siapa yang tentukan? Tuhan. Bukan kau yang tentukan. Jadi kalau kau nggak lulus, apa? Jalan Tuhan untuk kita belajar lagi biar lulus. Bagus. Sekarang mulai hari ini ada dalam pikiranmu, kau tanam. Kalau kau nggak lulus, kau sedih. Lemas salah langsung. Udah. Hah? Tadi kalian bilang itu loh, banyak-banyak bersyukur. Ternyata bisa Terus tuh kalau misalnya kayak kita mau OSCE kan kebanyakan nih, kalau mau OSCE kebanyakan nangis dulu dong, itu gimana? Kalau mau OSCE, Kebanyakan nangis dulu, seminggu sebelum OSCE pasti nangis dulu. kenapa kau nangis? Karena stres, ngerasa kayak kok nggak tahu bisa atau enggak ini nanti gitu dong. Nggak tahu kau bisa atau enggak? Sebenarnya tahu cuma nggak percaya diri gitu dong kan. Kenapa kau nggak percaya diri? Kadang mikir aku belum tuntas ini, belum dapat ini gitu dong.
Kenapa belum dapat? Kau nggak tahu. Yang buat kau nggak dapat siapa? Kadang karena capek juga dok, tapi habis nangis jadinya lega. Hanya untuk melepaskan rasa emosional yang negatif. Kenapa muncul emosional negatifnya? Karena berpikir yang tidak gitu dok. Apa berpikirnya? Dia Gagal. Kenapa kau gagal? Kenapa kau nggak percaya diri? Intinya karena kau nggak belajar. Nah, apa? Belajar kau? Belum ada persiapan. Yang membuat persiapan siapa? Kita sendiri kan. Jadi kenapa nggak kau persiapkan? Ya makanya kita persiapan gitu lah. Apa kau nggak dikasih Tuhan waktu? Dikasih. Ngapain kau? Main game. Apalagi yang kita kerjakan? Ngobrol. Apalagi kita kerjakan? Suntuk. Main TikTok lagi. TikTok. Tapi kan dok, Hah? kadang nggak sesuai dok. Apa itu? Misal nih, kita yang udah belajar 2 minggu sebelum OSCE dengan teman kita yang baru belajar, misal baru 3 hari sebelum OSCE. Bisa dia Terus lulus. ternyata dia lulus. Kau nggak lulus. Iya dong, kadang kayak kesal gitu, jadi nangis habis itu lega. Oke, baru kutanya. Boleh iri hati? Kau nggak boleh. Tapi kalau itu kan Itu dulu lah jawabnya. Bolehkah kita cemburu? nggak boleh. Kalau cemburu kan artinya kau mau mengatur Tuhan. Iya. Kok dia lulus, kok aku enggak Tuhan? Tapi kenapa gitu dok? Iya dok, kan kayak jadinya aku udah kuat loh belajar gitu dok. Aku udah sampai sebulan belajar. Ternyata aku sebulan ini nggak ada hasil gitu dok. Nggak ada hasil sebulanmu. Misalnya kayak gitu dok, kalau misalnya ternyata ada lebih banyak TL-nya gitu dok. Ini memang benar atau enggak sebulan kau belajar? Iya dok. Benar lah bilang. Sekarang kutanya, ini cerita OSCE. Iya. OSCE itu sekali berapa bulan? Sekali 6 bulan. Sekali 6 bulan kan? Berarti kalau untuk pelajaran 6 bulan belajarnya berapa sebulan? Hebat kali kau. Pelajar 6 bulan kau pelajari? Paham kau. Jadi mau nggak lulus siapa? Ini dirimu. Jadi cuma kita harus pakai konsep supaya jangan larut. Baru tadi kalian bilang jangan larut dalam kesedihan. Berarti kalau saya tidak lulus, memang saya tidak menguasai. Tujuan dari kita ujian adalah memastikan apakah kita sudah menguasai pelajarannya. Nah, kenapa saya bisa menguasai pelajarannya? Baru tadi ukurannya berapa lama belajar. Kalau kamu merasa 1 bulan cukup untuk mempelajari pelajaran 6 bulan, ya udah kayak siapa loh? Einstein gitu. Hah? Terus apa Tuhan mau menciptakan semua orang sama kemampuannya? Enggak dong. Ya kan? Bisa. Tapi kalau tadi kau sedih, Pak aku sedih Pak, tiap baru pulang dari kafe, nah itu bagus sedihnya. Udah habis waktu, habis uang Pak, nggak belajar aku Pak. Ini sedih kalian lain, sedih aku Pak, capek kali aku belajar Pak. Hah? Pernah nggak bilang capek belajar? Pernah. Capek artinya apa? Mengeluh artinya tidak bersyukur atau bersyukur? Tidak bersyukur. Iya ya. Terus kalian di sini dikasih Tuhan waktu untuk apa? Sebenarnya? Oh, untuk belajar. Paham? Itu yang harus kalian pikirkan adalah kenapa aku malas belajar? Itu harus ada pertanyaan tiap hari. Kok malas aku belajar? Karena kalau malas kita belajar sama artinya kita tidak bersyukur. Kalau kita nggak bersyukur sama artinya dengan kita tak percaya Tuhan lah sudah. Orang tak bertuhan ya kita.
Sementara orang yang nggak bertuhan di luar sana pun bisa dia rajin belajar. Berapa banyak yang ateis itu? Karena dia menuhankan keilmuan. Yang dia tuhankan pengetahuan. Kita beda. Takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan. Dengan kau belajar sungguh-sungguh tanpa bersungut-sungut, berarti kau sedang bersyukur sama Tuhan. Kalau kau mensyukuri apa yang Tuhan berikan, berarti kau hidup takut akan. Iyalah. Nah, orang sedih artinya kecewa. Setiap kecewa artinya kita tidak bersyukur. Iyalah. Apa pendapatmu? Setuju kok? Masih sedih? Tidak lagi sekarang. Masih ada hal yang bisa buat kau sedih? Sebenarnya masih, tapi jangan sedih lagi. Oh, kita tes. Apalagi selain itu yang bisa buat kau sedih? Gak punya jodoh? Hah? Oh, belum dapat jodoh? Iya dong. Pengen dapat jodoh? Iya. Kiranya. Atau kau merasa itu? Kau merasa atau ada kita yang merasa kalau dapat jodoh aku bahagia? Enggak sih dong. Si kok pakai ada si-nya? Oh, enggak juga. Enggak juga dong. Enggak juga. Tidak jawabnya. Hah? Nah, kalau gitu apa yang buat kau sedih? Ya, enggak lah, dia lah masih banyak sedih, bukan tapi banyak. Sedih karena orang tua ada? Ya, kadang sedih dong mikir pas lagi bayar uang kuliah. Bayar uang kuliah, terus? Terus kayak orang tua harus kayak ngerasa beban gitu loh. Kayak merasa beban, terus? Dengan uang? Iya, jadi kayak ngerasa beban untuk orang tua yang kayak harus capek-capek gitu dong. Capek-capek dia? Ya, capek lah. Berarti kalau orang tua capek-capek sama dengan orang tua yang? Nggak bersyukur. Hah? Iya, benar nggak? Boleh aku merasa capek? Nggak usah? Nggak usah dipikirkan. Gimana hati kita terhadap orang tua dong? Apa hatimu? Hah? Apa hatimu nih? Coba dulu, kau jawab. Jadi kau paham kan? Kesedihanmu tentang orang tua malah sebenarnya adalah kesalahanmu. Ya. Tadi kan kau sedih kalau ingat orang tua yang capek. Harusnya kau lihat orang tua yang capek, harusnya kau rasa apa? Ya iyalah, ya harusnya kau bahagia lah, bersyukur. Bersyukur kenapa? Bersyukur karena dikasih Tuhan dia kekuatan untuk bekerja. Bukan sok pahlawan kesiangan. Kasihin kali aku capek ku lihat bapakku kerja. Sementara bapaknya gak pernah bilang mengeluh capek. Jadi kau pikir bapaknya yang salah. Kecuali di telepon bapak, nak capek kali aku yang hidup ini. Udahlah gak usah kuliah lagi kau ya. Baru. Pernah dibilang gitu? Apa dibilangnya? Gak usah kau pikir. Terus yang kau lakukan yang dilarang. Dah, depan. Sekarang aku tanya, orang tua ada untuk membahagiakan anak atau anak membahagiakan orang tua? Hah? Iyalah. Benar lah. Kok dua-duanya mana bisa kau bahagiakan orang tuamu? Prestasi. Kalau prestasi nanti. Itu yang buat salah, kau stres nanti. Prestasi tidak bisa membahagiakan orang tuamu. Yang harus dilakukan anak adalah menghormati. Kita ada karena Tuhan. Maka karena kita ada karena Tuhan, yang kita lakukan kepada Tuhan adalah menghormati. Sanggup kita membuat Tuhan bahagia? Jago juga ya. Tapi cukup dengan menghormati dia, itu sudah hal yang membahagiakan.
Ya, nggak bisa dengan materi. Besok-besok kalian mikir berapa mau kau kasih uang untuk orang tua. Baru kau cari uang dengan cara yang salah. Salah nggak? Ada lagi ikut arisan online nanti masih kuliah hanya demi memikir, aduh kasihan bapakku, biar gak usah ngirim uang dulu semester ini. Kayak ada ini chance bisa dapat uangnya kan. Laki-laki ikut judi bola. Iya kan? Iya, karena berpikir dengan cara yang salah. Kayak mana kita membagikan orang tua adalah dengan menghormati. Cocok. Jadi kalau kalian rasa sekarang kalian gak bahagia karena orang tua kalian, bukan disuruh kalian menuntut orang tua. Gak ada hak kalian itu menuntut orang tua. Yang ada kau lakukan kewajibanmu, hormati orang. Mau gimana pun orang tua itu mengecewakanmu, kau harus iya. Nah itu konsepnya. Baru kau dapat diberkati. Nah, apalagi bawa sedih. Banyak lah. Hah? Coba nggak apa-apa, kau mau wakil orang ini ya, tenang aja kau. Enggak, orang ini pro terima aja nih. Seru dua lagi. Yuk. Jadi dengan kau belajar sungguh-sungguh mulai nanti malam kalian belajar fisiologi, patofisiologi itu sedang membahagiakan orang tua. Iya. Tanpa kalian pikir usaha kalian loh, prestasi. Kalian anggap mencapai prestasi itu membahagiakan. Enggak, bukan itu loh. Prosesnya ini yang perlu. Kalau soal hasil akhir itu yang tentukan siapa? Proses. Tuh. Siapa paling tahu kalian bakal sampai umur kalian nanti wisuda? Hah? Kan Tuhan kan, tapi gayanya aku mau membagikan orang tua aku dengan nanti lulus. Yang tahu pun kita bisa hidup sampai enggak waktu wisuda pun cuma Tuhan. Udah kita vonis kita masih paham ya? Udah kau vonis Tuhan, udah kau perintahkan Tuhan, aku harus hidup 3 tahun lagi atau berapa tahun lagi nanti siap koas. Disitulah aku akan membahagiakan orang tua. Iya. Udah berapa kali kita melawan Tuhan di situ. Kita hanya bisa membahagiakan orang tua sekarang. Udah. Dengan apa? Lakukanlah sekarang apa yang harus kau lakukan. Iya, itu aja. Misalnya, apalagi mbak sedih. Pernah hilang uangmu? Senang kau kalau hilang uang? Sedih kau kalau hilang uang? Jadi kayak mana nanti kau bisa menghibur pasien yang dibilangnya uangku hilang doh? Kayak mana? Jawablah dulu. Manusia bisa hidup tanpa uang? Nggak bisa. Sumber hidup manusia siapa? Tuhan. Jadi manusia hidup karena ada uang. Coba. Adik, manusia hidup karena ada uang. Jadi manusia hidup karena boleh manusia tanpa uang? Kok bingung jawabnya? Boleh. Boleh. Hidup dia? Bisa. Kenapa? Sumber daya yang bisa kita dapatkan tanpa uang juga bisa. Itu dia bagus ya. Pernah kau hilang uangmu? Nangis kau? Nangis enggak, cuman sadar karena yang lain itu sendiri. Oh karena lalai. Bisa nggak karena lalai hilang uang? Bisa. Kau udah jaga tapi harus hilang uang. Bisa nggak?
Kalau kayak gitu kau sedih. Jadi kau tetap apa? Ya udah. Apa ya udah? Ya udah aja. Enggak. Senang atau enggak? Senang sih enggak. Oh senang enggak. Cuma sedih pun enggak dong. Sedih pun enggak. Apa? Kalau enggak senang enggak sedih apa? Ya biasa. Tahu kok penyakit jiwa udah masuk ke jiwa belum kan? Ada di jiwa nama penyakitnya yang afek datar. Tahu afek datar? Afek datar, datar-datar, tahu datar? Ya udah gitu. Nggak senang, tapi nggak sedih. Hah? Gimana pun enggak. Iya nggak senang dia, nggak sedih juga. Namanya afek datar. Itu masuk gangguan jiwa. Jadi kau kan tadi kutanya, kalau hilang uangmu, kau senang apa sedih? Nggak senang, nggak sedih dok, berarti udah mau gila. Bisa ya? Harusnya kalau kau hilang uangmu, harusnya kau senang. Nah, apa? Boleh apa tuh? Kita berbagi sama. Boleh. Dari satu sisi yang mengambil uang itu berdosa. Apa hak kau belum untuk orang berdosa? Miliknya itu kan bukan kepunyaannya. Jadi uang punya siapa? Punya kau? Masuk kan? Kan kau bilang tadi itu kan bukan uang miliknya. Jadi maksudmu kalau kau pegang uang siapa itu? Uang kan yang didapat dari hasil jeripaya juga. Tapi dari orang tua juga. Jadi uang siapa? Uang siapa? Oh punya orang tua. Orang tua punya siapa hidupnya? Jadi uangnya punya siapa? Jadi kalau hilang uangmu, kau harus bersyukur lah. Kenapa kau bersyukur kalau yang hilang uangmu? Karena yang hilang cuma uang. Loh, hidupmu hilang? Lah kan enggak. Dari sesimpel itu. Yo, memang harus sesimpel itu, tapi kita bebal otak kita ini, kekuatan mental kita tuh nggak ada. Ini persoalan kekuatan mental ini biar kalian tahu ya. Lah inilah yang harus kalian obati sama pasien. Bukan hanya tugas dokter jiwa ini. Nanti kan ketemu sama pasien-pasien yang susah stres karena uangnya hilang. Dia harus bisa kalian mentalkan gitu loh. Bu, uangmu hilang. Terus nyawamu hilang? Enggak. Lo kok bisa masih hidup? Maka pertanyaanku selalu itu, kok kau masih hidup? Supaya dia sadar. Dia boleh kehilangan segalanya, tapi selama dia masih hidup, berarti hidupnya masih diberikan Tuhan. Kalau hidupnya masih diberikan Tuhan, kita wajib apa ini? Bersyukur kan? Arti bersyukur apa? Bilang terima kasih. Terima kasihnya Tuhan. Buka tangannya, terima kasih Tuhan. Ini enggak kehilangan, nangis. Hilang pacar coba, sedih. Hah? Hilang pacar kau sedih? Hah? Yang pertama hilang pacar harus tetap gembira. Karena berarti kau masih hidup. Hanya orang hidup yang bisa kehilangan. Kalau kau mau nggak akan pernah merasakan kehilangan, matilah. Orang mati mana akan kehilangan? Orang dia udah hilang. Bisa. Makanya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kesedihan pasti akan membuat orang jadi sakit. Iyalah. Setuju? Setuju. Itu apa yang hilang dari hidupmu? Itu pertama kan. Uang tadi pun termasuk loh. Uang itu punya siapa? Hah? Kan punya Tuhan uangnya. Kita bisa dapat uang, memegang, memperoleh uang kan karena kita dikasih Tuhan hidup. Kalau udah mati kita habis semua ini. Dan coba ingat,
kalian datang ke dunia bawa apa? Hah? Kan nggak bawa apa-apa. Terus mau mati bawa duit. Yang dikasih Tuhan kita datang ke dunia cuma apa? Hidup. Hanya hidupnya. Iyalah tubuh. Tapi itu pun harus mati kan? Semua tubuh jasmani harus mati. Iya. Harus mati jasmaninya. Mana bisa kita bawa terus itu? Hidup itu adalah roh. Ya kan? Jangan tanya kayak mana roh itu. Sampai sekarang belum sanggup dijawab dunia kedokteran. Roh. Yang nafas hidup ini loh, itu belum bisa dijawab oleh dunia kedokteran manapun. Tapi ada. Paham? Sekalipun dunia kedokteran gak bisa jawab nafas roh kehidupan itu bagaimana secara kimiawi, tapi dia ada. Sesuatu yang masih nyata, tidak bisa diterangkan secara ilmu manusia, itu tetap ada, itu milik Tuhan lah. Dan sampai sekarang belum pernah orang bisa menciptakan makhluk hidup. Kita cuma sampai AI saja, Artificial Intelligence. Dan Tuhan tidak menciptakan kita seperti AI. Tuhan cuma menciptakan kita sebagai prosesor otaknya. Prosesor. AI itu adalah dimasukkan semua data. Semua data dikumpulin di satu server. Ya, ini kan kalian lagi gempar-gempar AI kan? Data dari mana? Dari manusia yang dimasukkan. Tapi ketika Tuhan menciptakan manusia, dia nggak masukkan data apapun loh. Dia kasih kebebasan prosesor ini untuk mikir kemanapun, bebas, dibebaskannya. Karena kalau memang Tuhan mau semua orang baik, kenapa nggak dari awal dimasukkan data-data yang baik di kepala kita sehingga semua manusia jadi baik? Paham? Dan Tuhan pun nggak bisa memprogram kita. Dia nggak bisa memprogram. Dia cuma bisa kasih info. Ini loh, kalau kamu mau lakukan, lakukan. Kalau nggak mau kau lakukan juga, ya terserah kamu. Tapi dia punya rancangan. Rancangan yang hanya bisa terjadi kalau kita memilih ikut kepada rancangan. Iya, itu manusia. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah menjauhkan kita dari rancangannya Tuhan. Ya, bisa paham ya? Ini kita dokter akan pasti berhubungan dengan nyawa manusia. Tapi kalau sebagai dokter kita tidak menghormati Tuhan, kita pun tidak akan bisa memahami tubuh manusia dengan benar. Tadi semua udah sepakat ya. Stres itu akan mempengaruhi semua sistem hormon, sistem saraf. Parasimpatik, simpatik untuk yang dia saraf tidak sadarnya. Hormon tidak sadar ini. Tapi ketika korteks bermain-main memikirkan 1 kali 2, 1 kali 3, 4 tambah 5 nanti 5 tahun lagi kayak mana, itu korteks mainnya. Dah dari korteks itu ngumpul dulu di RAAS ya kan, Reticular Activating System itu. Baru masuk ke hipotalamus, di sini main perasaan. Higher function ya kan, belum masuk saraf kalian ya. Itulah yang harus kalian pelajari. Tapi dia hanya sampai sebatas itu loh. Baru kita harus bisa pahami bagaimana supaya pasienmu gembira. Pertanyaannya gampang. Bagaimana mungkin dokter yang gak tahu gembira bisa buat pasien jadi wah. Sementara hidup kalian lagi capek. Jam berapa ini? 4:30. Ini mata kuliah skill insulin tadinya Kak Lea. Kan udah bisa semua hanya masukkan insulin, ya kan?
Yang perlu dari kalian bukan hanya sekedar mengajarkan insulinnya. Kalau insulinnya gampang kali masukkannya masuk, cok. Kalian harus memastikan pasien kalian itu gembira. Karena kalau dia nggak gembira, dia nggak bisa sehat. Itu pun kalian tahu. Tahu nggak kalian itu? Tahu nggak? Tahu. Loh, jadi kalau udah tahu, kenapa nggak kita berjuang, berusaha untuk membuat pasien jadi gembira? Bagaimana caranya? Semua manusia akan mengalami proses yang sama. Ketemu manusia lain menyakiti dia. Paham? Maka kalian harus lebih dulu lagi kuliah gini, belajar. Supaya apa? Supaya bisa gembira dan jangan pernah sedih. Satu-satunya jalan ketika kalian sedih adalah datang lagi sama Tuhan. Lapor, Tuhan, saya salah kok sedih ya. Tapi berapa kali kalian datang sama Tuhan? Datang sama Tuhan cuma lapor, minta duit. Ya kan? Minta duit kita sama Tuhan kan? Betul nggak? Minta duit nggak sama Tuhan? Tuhan, semoga dikirim mamaku lah uang. Inilah, nggak bisa lagi kami nonton di bioskop Tuhan. Iya gak? Mana pernah kita lapor sama Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan, kok hari ini aku malas belajar. Mana merasa bersalah kalian malas belajar? Kalian rasa malas belajar itu hak kalian kan? Kan lagi capek dok. Benar gak? Suruh belajar bahasa Inggris, gak bisa kami dok, payah kali dok katanya. Iya kan? Makanya nanti ketika kalian udah mulai praktek, akan sulit nanti, terkejut badan. Terkejut badan kalian. Nah sekarang supaya jangan terkejut, ku kasih lah kalian sekarang seperti ini. Kasih dulu mentalnya. Ya kan? Ya kalau dulu masih ada sering kami ibadah di lantai 6, sekarang nggak boleh lagi. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena sering kali kasih mental. Parah tuh Dr. Joseph tuh katanya. Ya kan? Tapi nggak apa-apa. Aku taruh lebih mental lagi, masuk TikTok, masuk YouTube, ya kan? Nanti kalau nggak salah ada itu pelajaran kita apa? Serving doctor kan? Ada kan? Dokter yang melayani kan ada tuh mata kuliahnya itu kan? Serving doctor. Karena kalian diharapkan yang tamat dari Nomensen ini menjadi dokter-dokter yang melayani. Bukan untuk dilayani, tapi kalian hadir di dunia ini, keluar jadi dokter, keluar dari Nomensen menjadi dokter yang melayani. Bukan untuk dilayani. Kalian keluar dari Nomensen bukan untuk dokter yang pengen jadi kaya. Mulai sekarang tanamkan dalam pikiran kalian, kesuksesan kalian jadi dokter adalah ketika kalian bisa melayani pasien itu. Tandanya kalian sudah berhasil melayani pasien, kalian bisa buat pasiennya bahagia lagi atas hidup ini. Semampu kalian. Kalaupun pasiennya tetap memilih untuk tidak bahagia, ya udah itu terserah dia. Mana mungkin pula kalian bisa membuat bahagia pasien kalau selama kuliah pun nggak bahagia. Iya. Bahagia? Kau bahagia deh? Jangan gara-gara takut ditanya. Bahagia? Gak ada yang kurang? Ada sih. Oh ada. Apa yang kurang yuk? Ya biar kau jadi bahagia dari yang kau rasa kurang itu. Seharusnya itu tetap menjadi kebahagiaan. Coba apa yang kau rasa kurang tadi deh? Apa yang kau rasa kurang? Bapak jahat? Mama cerewet kali? Jadi apa? Yuk,
Apa kurang bahagiamu? Nggak ada kayaknya, Dok. Lagi kuliah pun yang kalian lakukan bohong. Belajar bohong iya. Hah? Belajar bohong kan? Satu-satunya bukti kebahagiaan kalian adalah ketika belajar bahagia. Berarti kalau ketika belajar bahagia, berarti semua kita rajin belajar. Sekarang mau ditanya, siapa yang rajin belajar? Paham? Hah? Coba angkat tangan dulu, siapa yang masuk rajin belajar di sini? Hah? Ada yang rajin belajar di sini? Hah? Siapa? Kau Pit? No. Udah masuk rajin belajar kau kategorinya? Enggak. Berarti enggak ada yang bahagia kalian di sini. Bahagia ngapain? Bahagia lagi nggak kuliah ya. Bahagia tiap hari Sabtu Minggu ya. Bahagia kalau lagi nongkrong sama kawan iya. Belajarnya? Ya gitulah Pak. Capek Pak. Capek nggak belajar? Bersumur nggak kalau mau tutorial? Kesal nggak kalau mau skill lab? Takut nggak kalau mau SC? Nah sudah berarti nggak bahagia. Kayak mana ya? Kalau mau ujian takut? Hah? Takut tuh bahagia? Enggak kan? Takut itu stres nggak? Stres. Lah pasien kalian nggak akan menghadapi yang sama ketika menghadapi ujian hidup. Nah kalian dari sekarang masih takut kalau mau ujian. Saya sedih. Hah? Ya sedih kau deh. Enggak. Kau lah. Sedih. Gak apa-apa. Goncana. Sedih kau deh. Lihat lagu. Sedih kau. Matanya aja udah tekuk. Kau paham maksudku? Hah? Kalau berani kau tatap mataku. Sedih kau? Bilang lah, apalagi masih bisa buat kau sedih? Hah? Enggak ada. Kok enggak ada sih? Enggak ada yang bisa buat kau sedih lagi? Sekarang enggak sedih kan? Semalam? Semalam ya. Nah, apa yang buat kau sedih semalam? Sedikit Apa itu? kangen orang. Kangen orang tua. Pacarmu. Iya. Enggak dong, enggak ada pacar. Oh, jadi kangen orang apa ini? Kangen orang. Enggak kangen orang, Jadi kangen teman. teman. Karena temanmu meninggal. Terus kau sedih? Boleh kau sedih? Sama orang yang sudah meninggal? Nah, coba tanya hakmu. Berhakkah kau sedih karena orang yang sudah meninggal? Ya nangis aja gak apa-apa. Kerjaku memang membuat orang nangis saja. Mulai dari pagi sampai sore kerjaku itu membuat orang nangis. Ya nanti kebetulan nanti pasienmu yang mau aku kasih insulin baru meninggal suaminya. Hah? Kalian dengar baik-baik. Pasti ada kemungkinan pasien yang akan kalian berikan insulin itu yang kalian edukasi baru meninggal orang yang dikasihnya. Dan dia sedih karena orang yang sudah yang dikasihnya pergi. Terus kalian biarkan dia sedih. Ya udahlah Bu, nggak apa-apa lah Ibu sedih Bu, nggak apa-apa, wajarnya Ibu sedih. Pergilah kau Bu pulang Bu, jadi tambah sedih aku nengok kamu.
Kau paham? Hah? Dah, sekarang kau jawab dulu pertanyaanku. Apakah manusia berhak untuk sedih ketika Tuhan memanggil manusia lain? Enggak. Orang dia kembali kepada yang punya. Kalau kau sedih artinya apa? Kau nggak ikhlas. Kalau kau nggak ikhlas artinya apa? Jadi kok sedih kau? Ikhlas di mulut ada. Ikhlas model baru sekarang itu ya, ikhlas di mulut. Ikhlas di mulut, di hati nggak ikhlas. Tahu artinya itu? Ikhlas di mulut, di hati nggak ikhlas. Apa artinya? Dosa nggak? Hah? Dosa nggak? Dosa lah, munafik namanya itu. Lain di mulut, lain di hati. Bisa ngerti ya? Ini mungkin sesuatu yang nggak pernah lah kalian dapat dari mana, nggak tahu dapat dari mana. Nah terus kalau kau stres kayak gini, aku tanya dulu kau, bisa kau maksimal belajar dekku? Hah? Enak kau belajar? Bukan sedih karena apa dong? Apa? Cuma kadang keinget aja gitu. Iyalah keinget jadi sedih. Maksud kau memorimu bisa dihapus. Kau udah belajar kedokteran ini. Bisakah manusia menghapus memorinya? Nggak bisa. Terhapus iya. Kena stroke. Kena Alzheimer. Dah berdoalah kau sama Tuhan. Tuhan lumpuhkanlah ingatanku. Kau paham? Harusnya ketika ada orang yang sudah meninggal, sedihmu udah sebentar aja. Hah? Kau gak akan bisa lupakan itu. Ketika ada orang yang kita kasih meninggal, kita bersyukur. Bersyukur artinya apa? Bukan karena kita senang dia meninggal. Ngerti ya? Bukan karena kita senang dia meninggal. Kita bersyukur karena apa? Karena dia kembali kepada pemiliknya. Kok payah? Nah kalau dia kembali kepada pemiliknya, emang dia milik kita. Hidup kita pun milik Tuhan. Terus sedih kita, kecewa kita. Jangan sampai kita nego. Bisalah sedih karena itu. Sekarang aku tanya, efeknya terhadap kesehatan, mau sedih karena apapun, negatif atau positif itu efeknya? Negatif. Semua efek negatif berarti potensinya tidak bisa menyembuhkan lah. Coba bilang sama Tuhan, Dek, aku ikhlas Tuhan bilang. Dok sama aku yang kau bilang ikhlas sama Tuhan. Sudah bah. Bilang aku ikhlas Tuhan. Gak berani kau kan? Karena Tuhan melihat hati. Manusia gak bisa lihat hati. Sama manusia kita bisa ngomong, aku ikhlas kok dok. Gak apa-apa. Hah? Suruh dia 100 kali bilang gak apa-apa, pasti nangis dia 100 kali. Ada yang 3 kali pun udah langsung nangis kan? Dan pola boha. Bencana. Ya, itu dia. Saya pura-pura ikhlas pun bahaya, stres loh kepala kita, sakit kepala. Sama kayak gini, muka bilang iya, tapi hati bilang enggak. Oyong, mau iya mau enggak? Bisa. Bolehkah orang kehilangan orang yang dikasihinya? Nah udah itu aja jawabnya. Ikhlaskah kita ketika kita harus kehilangan orang yang kita kasihi? Kenapa kita ikhlas? Karena semua milik. Iyalah. Ujung-ujungnya harus di Tuhan. Masih sedih kau?
Masih sedih kau? Masih sedih kau? Masih sedih. Masih sedih. Ya paling payah itu adalah pasien yang ketika dia masih muda, masih kuat, dia bisa berjuang melawan kenyataan kesedihan hati dia. Dia paksa, aku nggak sedih loh, gitu. Sampai nanti pada akhirnya dia lemah badannya, stres semua, katekolaminnya teraktivasi, simpatik parasimpatiknya udah imbalance, nggak seimbang lagi. Namanya vegetative imbalance, antara mau senang mau sedih udah nggak tahu, udah bingung, panas otak ini terus, wah kayak mau mati dan itu baru dia nyerah. Lah kalian belum. Tapi kalau tidak diselesaikan itu, dia akan berpotensi sampai kepada level tersebut. Nah kesempatannya adalah ketika kalian mengalami hal seperti itu, ambil pelajarannya supaya bisa nanti kalian terapkan sama pasien. Bisa? Masih sedihnya kau sebenarnya, tapi pura-pura kau gak sedih. Gak salah dah. Bisa ya? Oke. Ada lagi buat kau sedih? Gak ada. Udah bisa kau gembira tiap hari. Betul ya? Saksi kalian ya. Mulai besok harus bisa kalian tengok dia terus gembira. Mau? Kau belum bisa tengok gembira. Apa nggak kalian bayangkan kampus kalian ini tempat di mana orang ketika datang sedih, pulang tambah sedih? Kadang-kadang gitu ya. Nah makanya kalian kadang pilih teman. Malas kita nengok yang itu misalnya, karena kita rasa dia kalau dekat dengan dia kita jadi sedih. Tapi harus kampus ini datang semua bisa gembira. Maka ketika kita bisa gembira di sini semua, siapapun yang masuk ke kampus ini bisa gembira dia. Vibe-nya itu loh, vibes namanya kan. Vibe, tahu vibe kan? Vibrant ya, vibes. Getarannya itu getaran kebahagiaan. Kalau kayak lagu yang sekarang itu kan malam ya kan, vibe-nya vibe party kayak 4th July gitu. Gembiranya itu kayak orang yang merdeka gitu. Oke, ada pertanyaan? Apa bapak ini pertanyaan ini bingung kayak mau nanya apa bilang ya kan? Tanyalah aku, kok gak berani nanya aku. Sekarang kasih kesempatan kalian bertanya sama aku. Tantang balik. Pernah sedih? Pernah sedih? Pasti pernah lah. Terus bilang, kayak mana tuh Pak? Kok pernah sedih Bapak bilang? Iya Pak. Hah? Gimana itu Bapak pernah sedih terus Bapak gimana caranya? Kadang ku goyang-goyang kepalaku. Terus? Kalau aku harus memaksakan diriku lompat dari kesedihannya. Dengan cara apa? Terus kupainkan pikiranku. Kuarahkan terus sampai aku ketemu jalan aku seharusnya tidak boleh bersedih. Kapan terakhir bersedih? Bilang lah. Kapan Pak terakhir? 2 hari semalam. Waktu aku pulang, kulihat istriku mukanya agak kurang gembira. Lalu aku pulang pun dalam keadaan capek. Sampai sakit kepala membayangkannya. Tapi aku ingat, bila Tuhan aku masih hidup. Makasih Tuhan. Kasih Tuhan. Berarti Pak kita bisa boleh sedih. Boleh. Mau berapa lama kau sedih? Berarti bukan dilarang untuk bersedih kan? Ya harus kau larang lah kau bersedih. Kalau kau nggak larang dirimu bersedih, kau akan larut. Kau nggak akan berjuang. Paham kan? Di dalam proses itu ketika kita dibenturkan, mana mungkin orang nggak sedih? Normal lah. Kan nggak mungkin orang ketika kita menerima yang jahat kita ketawa. Nggak langsung. Sakit dulu. Sebagai tanda apa? Kita punya sensorik. Ini menyakitkan.
Lalu kita mikir, kalau ada orang menyakiti kita, apa yang harus kita lakukan? Apa? Nah, bersyukur dulu. Yang pertama, sakit. Tandanya aku masih hidup. Mau kasih Tuhan, mau kasih Tuhan. Disakiti. Ingat terus. Harus buat apa ya? Supaya orang yang menyakitiku berhenti menyakitiku. Lawanlah kejahatan dengan pikirkan apa yang bisa aku kasih supaya baik dia. Nah, ini kebaikanlah kasih dia. Ini sama kau. Tapi refleks kita pasti akan membuat kita apa? Membalas. Itu refleksnya. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Apa yang terjadi? Ya tambah jahat kan? Atau bukan? Tambah jahat. Kau harus mengalahkan dengan kebaikan. Kau terima. Terus kasih kebaikan. Terus kasih kebaikan. Kau jangan sedih. Minimal dia nengok. Kawan ini makin kujahati, makin senang pula. Mikir nggak kau? Kalau kau jahatin orang lain, tapi bukan kau kan itu ya? Makin senang dia. Bodoh kali aku. Makin kujahati dia makin senang. Bisa ya? Ini kedokteran Nommensen. Nah, jadi nanti kedokteran Nommensen ini, aduh, tamatan itu mantap. Nggak diragukan. Pastikan aja gampang lah. Nanti datang nengok. Gembira kali dokternya. Pasti dari Nommensen itu. Sudah. Lalu kan kita punya sesuatu yang mungkin dari berdasarkan ajaran agama ini semua. Bahwa Allah itu punya roh ya. Ada ruhnya. Roh itu bisa bekerja di dalam kita. Nah, kalau yang kita pelajari Kristen, Roh Kudus itu bisa menghibur, itu bisa kasih kekuatan samamu. Kau cuma perlu apa? Tenangkan dirimu, hadapkan dirimu kepada Tuhan. Rohnya akan bekerja. Kalau kau lagi susah hati, dia akan hiburkan hatimu. Sebelum kau terhibur hatimu, jangan tinggalkan dia. Tetap di situ. Maka perlu tadi kata doa dan saat teduh. Nah, kalau masalahnya banyak, saat teduhnya harus tambah banyak. Ambil waktu terus. Nah, itu kalau yang muslim agak lumayan dia terbantu. Dia punya 5 kali ya, wajib dia datang sholat. Ini kadang kita ini cuma makan. Kalau nggak makan nggak berdoa, Wak. Yalah Tuhan, apa aku berdoa? Nggak ada makananku. Nah, ini sekarang pun kalian harus tetap sama Tuhan loh. Siapa kita bisa berdiri sendiri? Mana bisa? Ya, datang Tuhan, kan Kau yang menciptakan aku. Gitu datangnya, gitu loh. Paham kan? Kau datang sama Tuhan, jangan seakan-akan kau mau merintah Tuhan. Gini, bilang Tuhan, kan aku cuma hidup karena Kamu Tuhan, karena Kau lah kasih aku kehidupan, aduh Tuhan. Sekarang aku nggak tahu mau buat apa Tuhan. Aku mau Kau tuntun. Please Tuhan bicara sama saya. Aku bersyukur Tuhan Kau kasih aku hidup. Aku bersyukur Tuhan. Aku masih bernafas. Aku masih bisa selamat dari sini ke titik ini, ke tempat ini, kemana-mana Tuhan. Kok bisa aku selamat kalau bukan karena Tuhan? Tapi saat ini Tuhan, aku harus mengalami hal ini. Berikan kepadaku Tuhan terang-Mu. Maka waktu kita teringat dengan hal-hal yang negatif, pada waktu itulah kau datang sama Tuhan. Kau bayangkan kematian ya, misalnya untuk yang takut mati. Bayangan kematian sendiri akan membuat tubuh jadi dingin semua. Zzz. Dingin dia, vasokonstriksi semua. Darah gak ngalir. Datang sama Tuhan, jangan gitu. Gimana nih? Aduh. Cari dokter. Saya. Tiap detik yang kasih siapa? Tuhan. Dia bilang terima kasih sama Tuhan tiap detik.
Hah? Paham nggak? Kita sibuk ngapain? Ngurus urusan diri. Ya. Betapa sabarnya Tuhan tuh sama kita. Yang kita urus kepentingan kita, yang kita urus kemauan kita, yang kita urus semua apa yang mau yang kita lakukan sesuka hati kita. Tidak mau kita sadar, kita dikasih detik demi detik itu dari Tuhan. Bisa. Ini apa nih? Sedih atau apa nih? Kok diam? Takut ditanya. Hah? Ya kan? Hah? Takut ditanya kau deh. Takut ditanya. Kau sedih. Semalam sedih. Enak hidup ini. Suka kau belajar. Loh, kau bisa bayangkan? Kalau tapi aku tetap menikmati. Kayak mana? Kau tetap menikmati? Tetap bersyukur. Oh, kau tetap bersyukur? Maksudnya tuh aku Kau suka belajar tadi pertanyaanku. Jawabanmu enggak. nggak suka, tapi aku harus belajar. Tetap harus Tetap harus belajar dengan Tuhan. beda. Kalau menjalani itu semua kita jalani. Sekarang apakah kita menjalaninya itu dengan rasa syukur sama Tuhan? Kau menjalani tapi dengan marah. Loh, apa hakmu marah? Kau menjalani tapi kau sedih. Apa hakmu sedih? Bisa paham maksudku? Jadi kau udah masuk orang berbahagia atau enggak? Jawabannya? Ya enggak lah, orang ada yang enggak kau suka. Kayak mana kau bahagia tapi ada yang enggak kau suka? Paham kan? Inilah yang harus kalian bisa temukan dari diri kalian sendiri dulu, bahwa kalian sebenarnya cuma pura-pura bahagia. Karena ada yang enggak kalian suka, yaitu Jujur. Siapa yang nggak suka belajar? Angkat tangan aja lah. Angkat tangan ya. Yang nggak suka belajar, angkat tangan. Jujur dulu. Awal kalian bisa. Nah tuh belakangan dia angkat. Udah ya. Udah tahu kalian apa yang harus kalian lakukan sekarang kan? Sukai dulu belajar. Kenapa harus kalian sukai belajar? Belajar itu adalah bagian dari apa yang harus kalian kerjakan ketika Tuhan masih berikan kalian hidup. Saya. Kalian mahasiswa kan? Mau jadi dokter. Bagaimana supaya bisa jadi dokter? Belajar. Siapa yang kasih waktunya? Tuhan. Kalau Tuhan yang kasih waktu, belajarnya gimana? Disukai atau nggak disukai? Udah bisa nengok jam. Oh, aku belum belajar dulu lah. Jadi selama kalian belum bisa suka belajar, kalian memberontak sama Tuhan. Itu aja pegang. Orang yang nggak suka belajar, ketika dia sebagai mahasiswa di kedokteran, dia sebenarnya orang yang memberontak sama Tuhan. Maka wajar-wajar aja. Takut ujian, takut OSC, semua takut nggak lulus. Oke? Nah, apa tandanya kalian udah suka belajar? Ya, aku sih tunggu aja. Muncul TikTok orang belajar nih. Ku follow kalian. Kalau kalian munculkan TikTok belajar kalian. Belajar fisiologi kau nanti malam misalnya. Udah, hidupkan TikTokmu. Pakai live kau. Jadi kan jantung ini kan. Oh ini rupanya ada natrium di sini, ada kalium, ada kalsium di sini ya. Ngomong sama dirimu sendiri kayak gini ngomong. Biar kau tahu ya. Hebat kali Tuhan itu ya. Ada sel bisa sekecil ini.
Gimana caranya itu ya? Aku nggak tahu. Terus ada di sini kan DNA-nya. Ih, ngeri kali ya. Kayak mana? Belum ada satu manusia pun yang bisa membuat itu ya. Tapi ku pelajari lah ini. Ku hormatilah. Ku hargai Tuhan yang sudah menciptakan manusia ini. Ku tanya, jujur-jujur. Udah ada kalian yang suka belajar anatomi? Hah? Ada mungkin satu. Tapi sebagian besar belum suka kan? Kalau kalian nggak suka belajar anatomi, berarti kalian nggak suka sama siapa? Sama Tuhan. Loh, yang menciptakan tubuhmu siapa? Gini kok, banyak kali lubang di tulang ini. Ada ini, ada ini. Udah gila yang pelajari ini, kau bilang. Belajar biokimia kalian marah. Kok gini biokimia ini ya? Bersungguh-sungguh terus. Kepala kali aku belajar biokimia ini ya. Hah? Paham gak? Jadi berapa kali kita sudah memberontak terhadap Tuhan. Bisa hitunglah waktunya. Tapi Tuhan masih baik aja gitu loh. Ngasih kalian tetap hidup. Untunglah bukan Tuhan. Untung dosen bukan tuh. Tapi dosen bisa jadi dosen killer. Ini ngeri nih pelajaran moral nih, ya kan? Anak-anak yang nggak rajin belajar itu sebenarnya memberontak di sama Tuhan. Tapi karena kalian namanya kalian kan mahasis, kalian udah maha, bukan lagi anak SD, anak SMP, SMA, beda. Kalau anak SD, gurunya akan menuntun dia supaya rajin belajar. Ya. Nah, aku nggak tahu apa yang salah guru SD kalian sehingga kalian nggak rajin belajar sekarang. Iya. Aku selalu bilang kalau ngajar anak-anak, buatlah dia bergembira ketika belajar. Nggak mungkin kita bisa buat orang gembira belajar kalau kita cerai. Nah, pada faktanya, coba ada yang pernah ada yang punya adik? Mana tahu ada punya adik kan? Ajari dulu nih kata mama kita ya kan? Apa yang kita lakukan? Bodoh kali pun kau itu nggak tahu kau. Kita marahi orang padahal harusnya tugas kita adalah membuat orang bodoh jadi iyalah. Tugas kita kan membuat orang yang bodoh jadi pintar. Tapi kita pikir dengan memarahi dia bisa jadi pintar. Makin buntu otaknya kau marahi. Bisa paham ya? Maka boleh kalian catat berapa kali aku pernah marah sama kalian. Gak pernah aku marah. Aku akan berusaha membangun motivasinya. Sedih akan kutimbulkan di hati kalian. Pasti kutimbulkan kesedihannya. Supaya apa? Hanya merasa bersalah sama diri sendiri aja. Kalau yang kalian lakukan ini adalah kejahatan. Enggak kejahatan kalian. Enggak perampok kalian sini. Enggak. Perampok lah. Waktu milik Tuhan. Tapi kalian pakai dengan apa? Suka-suka kalian. Hah? Harusnya kalian bahagia belajar. Tapi yang kalian lakukan apa? Kalian ganti waktu belajar dengan waktu main Terus bilang, jadi nggak bisa lagi kita senang-senang. Ya bisa, harusnya kalian senang-senang ketika waktu belajar itu loh, waktu senang-senang kalian, biar kalian tahu guys, bestie. Tapi kalau kalian bilang waktu senang-senang itu kalau lagi nonton di bioskop, lagi di kafe nongkrong-nongkrong, itu perampok kalian, perampok waktu. Tuhan kasih waktu itu untuk kalian belajar, tapi kalian pakai untuk yang lain. Paham? Iyalah. Nyadarlah berarti. Boleh nggak kafe? Boleh, bawa lah tabletnya, belajar terus sambil minum kopi. Mau? Oh yes. Sedap kali fisiologi ini, aku suka kali. Kalau ada fisiologi kata, udah. Gitu caranya. Baru muncul nanti dokter-dokter yang melayani.
Kalau gini apa dokter yang dilayani nak kalian? Kerja karena dibayar. Coba. Nanti kalian rencananya apa? Kerja karena dibayar? Atau kalian bekerja karena sudah dibayar? Oh, kerja karena dibayar. Kalau nggak dibayar kok nggak kerja? Sudah dibayar. Berapa kok dibayar Tuhan? Hah? Tidak terhitung. Tidak terhitung ini maksudnya apa? Nggak bisa dihitung. Kita dikasih nafas kehidupan. Nggak bisa kok hitung napas itu. Nampak kan? Kalau nggak belajar fisiologi pernapasan. Hah? Biar gua ajar kau cara menghitung napas. Berapa tidal volumemu? Apa tidal volume? Volume udara yang kau hirup untuk satu kali pernapasan itu sekitar 500 cc. Setuju? Tidal volume. Harusnya waktu belajar pernapasan kalian gini kalian. Ku hirup setengah liter napas. Amang ku bayar sama siapa ini ya? Setengah liter ya? Dah? 1 menit berapa kali bernapas? Normalnya 16 kali bernapas. Ya, normalnya. Coba kau ingat, waktu kau marah-marah, pernapasannya 16 kali atau lebih? Oke. Punya siapa itu napas? Punya Tuhan. Terus kau sia-siakan. Harusnya dalam keadaan istirahat kau, napasmu cuma 16 kali. Tapi karena kau marah, napasmu bisa 24 kali, 26 kali. Maka ada namanya hiperventilasi. Benci kali sama dia. Hah? Waktu belajar kau tapi kesal. Kesal kali aku belajar ini. Kok kayak gini? Dah, baru kita hitung. 1 menit itu napasnya normal dalam keadaan tenang 16 kali ya. Berarti 16 kali setengah liter. Berapa? 8 liter. Harga seliter itu oksigen 32 perak di rumah sakit. Itu pun harga paling murah. Karena rumah sakit kasihan. Pasien udah cengap-cengap, masa kasih mahal lagi harga oksigen. Mau berapa dia bayar oksigen, paham? Tapi kalau kau beli yang ketengan, itu bisa 5.000, 10.000 1 liter. Bisa ngerti kan? Ini cuma 32 perak aja. Murah nggak? Murah. Berarti kali 32. Hasilnya 256 perak. Bisa. Jadi kita duduk-duduk gini. Gak usah duduk-duduk. Kau tidur nanti malam, nggak ngapa-ngapain. Tiap menit 256 perak. Ya, perak. Umurmu berapa, Dek? 20 tahun. Berarti udah berapa kau terima dari Tuhan ya? Kali 20 tahun. 1 tahun berapa hari? 365. 1 hari berapa jam? 24. Kali 24. 1 jam berapa menit? 60. Kali 60. 2,6 miliar. Terus ketika kau kerja nanti jadi dokter, dok berapa bayarnya dok? Apa kau bilang? 300.000 kau bilang. Lah kau hidup hanya bernapasnya udah 2,6 miliar kasih Tuhan sampai sekarang. Masih minta lagi dari saya. Maka kalau kalian juga belajarnya main-main, berapa yang kalian sia-siakan dari Tuhan? Ya seginilah. 2,6 miliar. Masih opsi? Mau kita hitung lagi uang makan? Hah? Hitunglah. Mau hitung lagi ongkos? Hitunglah. Mau hitung lagi keselamatanmu? Bisa kau selamat sampai sini? Berapa? Kalau orang di luar sana biar selamat dia disewanya front rider.
Berapa sewa front rider sehari? Kau bisa tanpa front rider selamat kemana-mana. Nah, berapa tuh harganya? Kurang banyak. Terus nanti kalian berpikir, gak enak kerja di sana, gak ada uangnya. Udah ya. Itu baru kau. Belum adikmu, belum bapakmu, belum mamakmu. Semua dikasih Tuhan itu. Masih bisa mau malas belajar? Mau masih bisa kalian gak bahagia kalian belajar? Aku tanya dulu, gak tahu lagi caranya untuk buat kalian bertobat. Siapa yang mau rajin belajar mulai nanti? Siapa yang mau bahagia belajar nanti? Ya bahagia lo. Gini, paksa dirimu untuk berbahagia. Bersyukurlah kau. Baca terus sampai ngantuk. Dan aku udah kulewati fasenya itu. Ku kunci kamarku. Ku bawa bukuku, hanya ku bawa air putih. Ku target 4 jam aku gak boleh keluar dari ruangan ini. Hanya untuk belajar. Kalau ngantuk aku tidurkan. Ku coba. Itu masih tingkat 1 dulu. Tebal-tebal buku. Baca. Ngantuk masih 10 menit ngantuk apa? Tidurlah aku. Udah tidur. Terbangun nanti setengah jam kan. Mau tidur lagi pun gak bisa lagi. Cuma ada apa situ? Cuma ada buku. Tengok kiri buku, depan buku, kanan buku. Udah gue coba buka lagi. Oh bisa setengah jam. Baru agak ngantuk tidurkan lagi. Tas. Sampai akhirnya bisa 2 jam, 3 jam gak terasa udah malam. Baru aku tidur. Nengok jam. Jam 10 tidur. Jangan kayak kita. Jam 2 pagi belajar. Belajar gak jam 2 pagi? Stres gak? Ya stres lah. Tahu kok ada namanya ritme sirkadian? Untuk apa malam tidur? Mengistirahatkan semua. Di situ detoksifikasi, di situ regenerasi sel. Terus kau ngapain pas regenerasi dia? Bangun kau. Karena belajar. Apa yang terjadi? Ya kau sendiri yang membuat rusak badanmu. Untunglah aku gak penguji OSCE ya kan. Kalau penguji OSCE, siapa yang matanya ada gini, udah keluar aja kalah bilang. Asal ada gini. Kantong mata. Karena belajar nih aku dok. Kalah aja kau, aku bilang. Udah pasti apa yang kau pelajari malam itu gak akan ingat lagi kau. 1 hari lagi pun gak akan ingat. Ditanya 1 hari lagi, apalah semalam jawabanmu? Lupa dok. Pokoknya udah ku jawab lah dok. Yang penting benar ku jawab semalam. Paham? Gak gitu kita bilang. Ujian-ujian yang udah kalian lewati berapa blok itu bisa kalian ingat? Mana teringat lagi? Udah lewat lah pak bilangnya kan. Terus nanti gak datang pasiennya gitu. Edema, ingat edema? Transudat, eksudat ingat? Apa arti transudat? Eksudat tahu artinya? Nanti nengok kaki bengkak. Apa ya bengkak kakinya ya? Bingung. Saya. Itulah yang sudah kalian lewati. Dan aku gak nyalahkan kalian. Mungkin karena kalian kurang bahagia. Harusnya aku membahagiakan kalian ya kan? Ya lah. Ya kenapa yang tingkat 1 bisa bahagia? Ya kan? Bahagia dulu kami. Pulang nanti jemput sal. Mau kebaktian dulu, gue kejar-kejaran. Kayak ngejar anak ayam lari. Gak ada yang kesedut sana. Sih, kebaktian dulu. Kebaktian. Ditariki satu-satu. Enggak, aku mau pergi dong. Masuklah nanti 1 jam ya kita kebaktian. Ayo. Itu yang terjadi dulu. Sekarang apa yang terjadi coba? Aduh. Kosongnya lantai 6 dan kebaktian katanya. Ya, sedih gak kita? Kita belajar di kedokteran, tapi kita tidak menghargai Tuhan lagi sebenarnya. Jangan marah, jangan sedih. Kalau aku bilang gitu ya. Sejujurnya kita tidak lagi menghormati Tuhan. Oke. Udah cukup belum? Ini untuk berapa tahun lagi nih? Kan tingkat berapa sekarang? Tingkat 5. Berarti
12 semester kan? 7. Iyalah, kalau total sampai dokter 12 kan? Berarti masih ada 7 semester lagi kesempatan kalian memperbaiki, ubah gayanya, ubah polanya supaya bisa kalian maksimal. Ada pertanyaan? Nggak ada? Udah cukup? Berarti yang untuk besok tutorial, besok kita kuliah dulu ya. Tutorialnya jadi dari online aja dihitung. Kerjakanlah mulai malam ini kan. Siapkanlah dia untuk sampai tutorial 2-nya. Jadi dari online aja kita nanti baca aja itu kanvanya ya. Untuk yang kami buat di link itu apa masih ada yang Belum sempat baca. Kalian nanti itu udah siap. untuk tutorial 1 itu dalam siap hari malam Bang. Lanjutkan aja sampai tutorial 2. Nanti kalau sudah tinggal mau perbaiki tinggal aku masukkan aja nanti. Apa yang masih kurang kan. Oke? Silakan ditutup. Terima kasih Kak untuk materi kita ini.